Dapin Piala Presiden, bagaimana coach? Ya, kita sudah menggelar latihan. Hari ini adalah hari kelima, dan hari kelima memang kita buat tadi jadwal kita, program kita ada simulasi, dan kita buat tactical game plan lebih ke sana tadi. Dan perkembangannya pemain memang ada yang baru hari ini bergabung latihan dengan kita, ada 3 pemain. Tapi yang selebihnya semuanya dari awal sudah ikut. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan kondisi mereka. Mereka seorang profesional, mereka tidak kehilangan total mereka punya kondisi fisik, dan itu diperlihatkan dalam latihan tadi. Mereka sangat agresif, dan saya berharap tentu perkembangan ini terus bisa mereka jaga sampai hari pertandingan nanti. Coach, dari 30 pemain yang terpilih, tadi hanya 24 pemain, sisanya siapa aja dan kemana belum bergabung? Ya, kita memang juga menunggu beberapa pemain, tapi memang kita sudah ada penjelasan. Contoh, ada 2 pemain dari Bali yang tidak bisa bergabung karena masih dalam fase recovery cedera, yaitu Irfan Jaya sama Ricky Fajrin. Ya, kemudian dari Persis Solo kita masih menunggu yang sudah hampir confirm itu 1 pemain goalkeeper Riyandi. Nah, yang lainnya terkendala dengan kondisi, dan saya rasa 3 pemain itu yang sudah memberikan penjelasan. 4 pemain, karena dari Solo ada 2 juga yang berhalangan, Irfan Jauhari sama Zanadin, ya, sama Zanadin. Mereka akan memberikan Riyandi, tapi kita masih menunggu, kita tunggu sampai besok. Kalau memang akhirnya tidak ada, ya mungkin kita memang memaksimalkan pemain ini. Tapi saya berharap sekali untuk Riyandi bisa bergabung. Tadi ada kiper atau lagi 3 siapa tuh coach? Oh, itu karena kita kekurangan pemain. Jadi sudah dari 4 hari yang lalu pun kita pinjem beberapa pemain, ya. Nggak hanya dia, tapi ada 2 goalkeeper lagi. Tujuannya untuk memberi fase recovery, karena latihan kiper kan berbeda, selalu membutuhkan energi yang lebih, ya, dan kita buat istirahat yang pas untuk penjaga gawang, karena jujur berat ya latihan kiper. Terus juga ada beberapa pemain yang kemarin kita libatkan, pinjam untuk bergabung dengan kita sampai kita melengkapi latihan. Mulai kemarin kita sudah enggak lagi memakai jasa pemain yang lain. Coach, jelang laga perdana gimana coach lawan Oxford? Lawan klub Inggris? Iya, saya pikir pertandingan yang harusnya bisa memotivasi semua pemain, karena ini pertandingan yang sangat langka untuk mereka bisa temui. Ini satu momen yang sangat luar biasa yang harus mereka bisa maksimalkan dengan baik, karena kita lawan klub yang kita tahu kualitas mereka jelas sangat baik, dan juga momentum juga untuk mereka memperlihatkan kepada masyarakat sepak bola Indonesia untuk mereka benar-benar bisa memberikan yang terbaik setelah dipilih oleh para stakeholder atau masyarakat Indonesia. Jadi ini momentum ini yang harus mereka jaga. Tadi sudah saya sampaikan kepada mereka, ini satu tugas yang menurut saya harus dijaga, karena kalian ada di sini nih dipilih oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Coach, ini pesannya kepada timnya itu gimana coach? Ini kan tim baru, apakah pengen juara ataukah ya udah nikmatin aja ini Liga? Oh enggak, ya enggak. Menikmati permainan harus, ya harus itu. Tapi kita juga harus punya target, punya sasaran. Makanya saya dalam Yeyel Tos itu kan selalu saya sampaikan untuk ketika mereka merayakan Indonesia All-Star, targetnya adalah main 3 kali. Main 3 kali, tentu kita harus bisa lolos dari fase grup. Coach, dalam ini kan bisa bilang format baru yang melibatkan 2 tim dari luar negeri. Terus akhirnya ada All-Star, tidak melibatkan semua 18 klub sebagai persiapan menuju liga. Ada tanggapan dari coach sendiri bagaimana? Ya, saya pikir ini satu format turnamen Piala Presiden yang baru, dan juga mungkin baru di dalam pemilihan untuk tim Indonesia All-Star, ya, karena memang tim ini terbentuk memang juga dari beberapa hal yang kita harus bisa memaklumi, karena dari awal ada klub yang juga dengan izin tidak bisa memberikan pemainnya karena aktivitas dan kegiatan mereka, dan saya sangat maklum itu.
karena ini fase pre-season. Di klub punya waktu yang sangat penting, tapi percayalah untuk klub yang sudah mengirimkan pemain, tentu pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, ini jangan khawatir kalau mereka nanti akan tidak baik kondisi fisiknya, karena kita juga mengerti, kita paham, makanya kita akan juga memberikan kesempatan mungkin kepada semua pemain yang hadir untuk saya mainkan. Ini akan saya mainkan. Walaupun mungkin menit bermainnya berbeda, tapi saya juga pikir ini penting untuk mereka bisa punya pengalaman yang sangat baik di turnamen ini. Walaupun tentu ada target-target yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi terima kasih mereka juga sampaikan tadi untuk pilihan yang sudah diberikan kepada mereka. Coach, Coach sudah lama tidak melatih lagi di Barito Putra, Coach. Nah, setelah itu hari ini tantangan Coach adalah sebagai satu-satunya pelatih lokal di 6 tim Piala Presiden. Rata-rata semuanya pelatih asing, Coach. Bagaimana Coach mengingat ini? Saya nggak ngerasa pelatih lokal. Oke. Ya, saya ngerasa saya asing juga. Asing dalam artian apa? Iya, maksudnya ya kan bercanda. Jangan serius sekali. Pernah melatih. Enggak, maksudnya nunjukin sebagai pelatih lokal lah gimana? Iya. Paling nggak gini ya. Kemarin kan memang dari awal sebetulnya saya masuk nominasi menjadi pelatih Indonesia All Star ini kan memang dicari pelatih lokal yang melatih tim Liga Indonesia. Betul. Dan opsionalnya kan cuma ada 3 ya di awal itu kan. Imran, saya dengan Coach Hendry. Ya, lalu Coach Hendry mengawali tidak lanjut, kemudian saya dan terakhir Coach Imran. Jadi memang tentu ini membawa satu tanggung jawab yang sangat penting ya, mewakili semua teman-teman pelatih. Oleh karena itu sekali lagi sudah saya sampaikan kepada semua pemain untuk kita betul-betul mampu untuk membuktikan diri. Kalian semua adalah orang yang terpilih, tidak hanya saya sebagai coach lokal, tapi kalian juga pemain yang kita ambil dari Liga Indonesia harus mampu memberikan performance yang terbaik. Itu yang saya sampaikan. Begitu juga dengan saya harus mampu menjaga marwah tim ini. Bagaimana Coach melihat mengelola ekspektasi? perhelatan turnamen pramusim Piala Presiden ini dari tahun ke tahun dengan komposisi peserta yang seperti saat ini nih, bisa dibilang turnamen Piala Presiden yang paling bagus ini seperti apa? Saya tidak bisa mengkomparasi yang dulu atau yang sekarang lebih baik lagi, tapi setiap gelaran Piala Presiden pasti punya tantangan yang berbeda-beda, punya kebijakan yang mungkin berbeda. Dan karena ini sifatnya turnamen, jadi memang nggak ada sebuah keharusan harus sama ya. Tapi mungkin kalau nantinya digelar Piala Liga seperti dulu ya tentu itu jelas seperti apa pesertanya. Tapi karena sekali lagi ini turnamen, tentu tujuannya adalah untuk menyemarakkan sekaligus memberikan hiburan, dan juga pasti ini kesempatan untuk tim-tim yang ditunjuk untuk mewakili tim-tim dari Indonesia juga mampu untuk berbicara melawan tim-tim dari luar negeri. Dan ini penting juga karena ini untuk menaikkan, sekali lagi menaikkan level sepak bola kita dengan mengundang tim yang punya kualitas lebih baik. Coach, bagaimana Coach mengelola ekspektasi penggemar untuk menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia di Piala? Iya, tadi sudah saya sampaikan kepada pemain untuk mereka betul-betul mampu mengeluarkan semua kemampuannya. Untuk mampu mengeluarkan semua kemampuannya, kunci pertama adalah mereka harus bisa menikmati permainan itu. Makanya saya tekankan kepada pemain untuk kamu tidak takut mengambil satu keputusan tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan game plan yang sudah saya arahkan. Dan hari ini di dalam latihan mereka mencoba untuk menunjukkan itu ya. Ada beberapa catatan yang tentu pasti akan menjadi koreksi saya, tapi secara keseluruhan mereka mencoba tadi bermain sesuai dengan latihan beberapa hari ini mereka lakukan. Coach, ada gengsi nggak sih Coach dengan nama Liga Indonesia ini, melawannya klub-klub, ada gengsi tersendiri nggak sih Coach? Iya pasti ya. Walaupun sekali lagi kita ini kan minus tim nasional senior, minus tim nasional SEA Games, usia 23, saya koreksi, dan juga minus beberapa pemain yang mungkin memang terlibat dengan klubnya seperti Dewa, Persib, dan Arema. Ditambah ada beberapa tim yang tidak memberikan pemainnya, tapi pasti ini ada satu gengsi yang sangat
bisa memotivasi pemain ya. Dan itu sekali lagi akan menjadi tantangan tersendiri buat pemain di event ini. Saya justru sangat bersyukur momen ini bisa membuat mereka pasti akan semakin termotivasi untuk bisa lebih baik lagi memberikan penampilannya di pertandingan-pertandingan yang akan kita lakukan. Oke, makasih.